bisa lebih dari 3.000. Atau kalau ada anak-anak yang dengar juga mungkin lebih dari itu ya. Nah, di sini kita lihat bagaimana kuasa Tuhan bekerja pada saat Petrus berkhotbah. Dan Alkitab katakan bahwa 3.000 orang bertobat. Nah, setelah apa yang terjadi dalam pertobatan mereka? Kita lihat di sini bahwa yang pertama, mereka bertekun di dalam pengajaran rasul-rasul, atau mereka bertekun di dalam firman Tuhan. Nah, bertekun itu seperti apa ya? Bertekun itu orang yang giat, lalu orang yang rajin, orang yang disiplin, orang yang giat ya. Dia punya tujuan yang jelas untuk mencapai sesuatu yang dia inginkan. Amen. Nah, ini murid-murid atau rasul-rasul Tuhan bersama pengikutnya waktu pada saat mereka bertobat pada hari raya Pentakosta ini, mereka mendapatkan karunia yang luar biasa, berkat yang luar biasa. Bahkan kalau saya berpikir bahwa kenapa mereka udah tercatat di surga, ya, karena mereka udah dipilih dari sekian puluh ribu masyarakat di Israel pada saat itu. Nah, yang terpilih 3.000 orang, ya, mereka dipenuhi dengan Roh Kudus dan pencurahan Roh Kudus. Lalu kita lihat di sini bahwa setelah mereka mengalami baptisan Roh Kudus, lalu mereka tidak berpuas diri. Maksudnya gini, udahlah, saya kan udah dipenuhi dengan Roh Kudus, saya nggak perlulah berkumpul lagi sama anak-anak Tuhan yang lain, ya. Atau udahlah, saya diam di rumah, toh saya udah tercatat di surga. Mungkin seperti itu ya, kalau manusia kita yang berbicara ya. Tapi kita lihat bahwa mereka benar-benar diurapi, dan habis itu ada satu kehausan yang luar biasa. Mereka mau menyelidiki lagi firman Tuhan. Apa iya? Apa seperti itu yang dikatakan Rasul? Ya, karena mereka tekun dalam pengajaran Rasul. Nah, di sini mereka bertekun. Mereka bertekun seperti yang tadi, bahwa kalau bertekun itu giat, disiplin dan sebagainya. Lalu mereka bertekun belajar firman Tuhan. Nah, saya bayangkan gini, kalau 3.000 orang dalam satu gedung, berarti mereka butuh fasilitas, maksudnya tempat yang luas. Ya. Tapi situasi pada saat itu nggak mendukung, nggak. Karena mereka dihadapkan dengan tantangan-tantangan dari orang-orang Yahudi, ya, juga ahli-ahli Taurat, bahkan pemerintahan pada saat itu. Nah, saya bayangkan mungkin situasi mereka seperti orang Cina ya, kekristenan di Cina. Yang sering saya baca di YouTube, mungkin seperti itu. Tapi mereka tidak takut ya. Ketakutan mereka hilang karena mereka telah mendapatkan kekuatan dari pencurahan Roh Kudus. Ya. Lalu mereka mulai tekun belajar firman Tuhan. Mereka tidak berpikir bahwa udahlah, kan yang penting saya udah jadi pengikut Tuhan, saya mau bermalas-malas aja di rumah, ya. Atau udahlah, nanti juga iman saya bertumbuh sendiri, ya. Kan sekarang kan banyak itu di YouTube itu kan banyak ya pengkhotbah atau firman Tuhan yang bisa kita, atau kita tinggal buka TV aja kalau hari Minggu kan kita nonton. Kalau memang sekarang ini kan diwajibkan ya untuk kita buka streaming ya. Nah, kita bisa ikut ibadah lewat itu. Tapi pada zaman itu nggak ada. Tapi mereka tidak bermalas-malas loh. Mereka serius belajar firman Tuhan, dan kita lihat di situ bahwa pertumbuhan mereka tuh luar biasa. Seperti tadi siapa tuh? Pak Victor bilang bahwa tubuh kita ini kan perlu, tubuh rohani kita perlu diisi, jasmani kita perlu diisi, roh kita juga perlu diisi ya. Nah, mereka mengisi kebutuhan rohani mereka dengan belajar firman Tuhan. Mereka tekun. Nah, kita lihat di sini ketekunan mereka itu tidak sia-sia ya. Satu, mereka secara pribadi mengalami pertumbuhan rohani. Kedua, itu mereka berdampak kepada lingkungan di mana mereka berada ya. Dan bahkan kalau kita baca seterusnya bahwa akhirnya banyak orang menjadi percaya. Dan kalau kita ada pada saat ini kan hasil dari karya Roh Kudus dari jemaat yang mula-mula atau jemaat yang pertama. Amen. Kita ada pada saat ini. Itu karena jasa, kita katakanlah jasa ya, jasa mereka,
karena mereka begitu mencintai Tuhan Yesus, begitu mencintai pelajarannya sehingga berkat itu mengalir kepada kita. Nah, kita lihat di sini bagaimana dengan kehidupan kita, ya. Kadang-kadang gini, kita nih manusia yang masih bersifat daging, ya. Apalagi kalau kita malas baca Alkitab, kita udah malas pergi ke gereja. Nah, kita pikir dengan situasi virus corona seperti ini malah kesempatan buat kita malas-malas untuk mendekatkan diri dengan Tuhan, ya. Kita pikir cukup aja lah, saya di rumah malas seperti ini. Toh saya ke gereja juga nggak ada untungnya. Kenapa? Saya baru ke gereja kan saya harus keluarin duit, saya harus maksudnya saya harus menghabiskan waktu yang sekian lama untuk mendengarkan firman Tuhan. Udah gitu capek lagi. Kan buat apa mending saya di rumah saya nonton, saya tidur-tiduran, saya buka HP, saya bisa Facebookan, ya, saya bisa nonton sinetron di HP dan sebagainya. Ngapain saya ke gereja? Tapi kita lihat kesetiaan dari rasul-rasul dan orang-orang yang bertobat pada saat itu, mereka tidak punya pola pikir seperti itu. Mereka bertekun. Nah, bagaimana dengan kita? Kadang-kadang untuk saya pribadi juga, pagi-pagi bangun, saya mau baca Alkitab nih, saya mau renungan. Cuma karena waktunya udah mepet, nanti aja lah. Hal yang lainnya udah beres, kerjaan saya udah beres, anak-anak udah berangkat ke sekolah, baru saya mau. Nah, nanti kalau kita udah sibuk-sibuk, selesai, capek, ya nanti aja lah malam. Jadi kita ini lagi tunda lagi, nanti aja lah malam lah. Giliran malam, kita udah punya kesibukan lain lagi, udah capek lagi. Ya udahlah, pagi aja nanti kita berdoa kilat nih, udah pagi aja lah. Nah itu begitu terus, ya bagaimana rohani kita bisa bertumbuh, ya? Tuhan mau kita disiplin. Kita disiplin di dalam mempelajari firman Tuhan. Bukan kita baca aja, tapi Tuhan mau juga supaya kita setia ke gereja, ya. Karena apa? Karena di gereja itu kan ada komunitas, ya, yang bisa kita saling menguatkan satu dengan yang lain. Nah, jemaat yang mula-mula itu begitu antusias untuk belajar firman Tuhan. Maka apa yang terjadi? Karena mereka memberikan pupuk rohani dalam hidup kerohanian mereka, maka disitulah timbul kerinduan, kehausan akan firman Tuhan. Jadi mereka belajar dan belajar dan belajar. Nah, kita tidak menjelaskan lebih jauh, lebih rinci, tetapi kita lihat di sini bahwa itu juga menjadi acuan buat kita bergereja. Ya. Satu, bukan hanya kita sekedar datang duduk di gereja dan kita pulang tanpa membawa sesuatu, tapi yang Tuhan inginkan bahwa kita punya motivasi yang lurus bahwa saya ke gereja, saya akan mendapatkan sesuatu, yaitu firman Tuhan yang dapat menguatkan saya, yang dapat menjadi fondasi untuk kehidupan saya, yang dapat menuntun saya untuk mengarungi kehidupan pada saat ini. Dan tujuan yang utama bahwa pada saat akhir dari perjalanan hidup saya atau kita akan masuk ke dalam rumah Bapa yang kekal, ya. Jadi kita lihat bahwa luar biasa jemaat yang pertama atau jemaat yang mula-mula imannya mereka begitu luar biasa, dan biarlah iman yang mereka miliki, ketekunan yang mereka miliki itu biar menjadi dampak buat kita, ya. Dan kita bersyukur bahwa lewat mereka dunia ini sekian persen, hampir ya taruhlah 80% lah itu menjadi pengikut Kristus. Luar biasa. Jadi bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan kehidupan kita bergereja? Mampukah kita seperti rasul-rasul yang pada saat itu atau orang-orang yang percaya pada saat itu, kita mengajak orang lain datang kepada Tuhan? Kadang-kadang untuk berbicara tentang Tuhan aja kita udah mau ngomong, apa yang harus saya ngomong? Mulut mau buka, nggak jadi. Apa ya yang harus saya ngomong? Akhirnya cuma mesem-mesem dan pulang. Ya, kadang-kadang seperti itu. Sulit kalau belum ada kekuatan yang dari dalam untuk kita menyampaikan
kabar baik, berita keselamatan itu kepada orang lain, supaya orang lain itu juga mau datang bersama-sama dengan kita untuk mendapatkan keselamatan itu, ya. Jadi luar biasa murid-murid Tuhan Yesus dan orang-orang yang percaya pada saat itu kepada Tuhan Yesus, dan sehingga kita lihat bahwa jemaat makin hari makin bertumbuh. Nah, yang kedua, bukan hanya mereka tekun untuk belajar firman Tuhan, mendengar firman Tuhan, tapi di sini mereka ada punya komunitas, ya, persekutuan. Jadi mereka tekun di dalam persekutuan. Di dalam ayat 42 tadi, ya, ayat 42 dia, nah, di sini di dalam ayat 42b, kita lihat ayat 42b. Di dalam ayat 42b di sini dia katakan, mereka bertekun dalam pengajaran Rasul dan dalam persekutuan. Jadi kalau kita bilang kita terima Yesus, lalu kita udah mendapatkan pengurapan Roh Kudus, lalu kita mau belajar sendiri, saya nggak mau bergabung sama saudara seiman saya yang lain. Bagaimana kita bisa bertumbuh? Ibarat api, kalau kayu sepotong dia tidak bisa menghasilkan api, ya. Dia harus ada beberapa kayu sehingga menghasilkan api, dan api itu kalau ibu-ibu yang masak pakai kayu, nah itu akan menghasilkan sesuatu, yaitu makanan yang disiapkan untuk keluarga. Nah, kita lihat di sini, jadi orang Kristen bukan dipanggil untuk sendiri-sendiri belajar firman Tuhan, enggak. Karena kita dipanggil untuk bersekutu. Kita punya satu komunitas. Apa itu tujuan kita ada dalam satu komunitas atau satu perkumpulan atau satu persekutuan? Supaya kita saling membangun iman kita, ya. Kita saling membangun. Orang kata, saya nggak perlu itu komunitas, itu bohong. Karena pada saat kita dalam keadaan kepepet, kita kan perlu orang untuk mendengarkan curahan kita, kan, ya. Keluhan kita, apa yang jadi beban kita, kan kita butuh orang, ya. Kita nggak bisa sendiri. Nah, kita butuh komunitas, saudara-saudara seiman kita. Nah, untuk apa? Kita mencurahkan apa yang menjadi kerinduan kita, apa yang menjadi pergumulan kita. Kita juga sharing firman Tuhan, ya, untuk saling menguatkan, dan bahwa bukan hanya itu, kita juga sama-sama bangkit, ya. Kalau kita berada di dalam satu komunitas, berarti saling mendorong, saling menguatkan untuk kita bangkit bersama di dalam Tuhan. Nah, kita lihat bahwa komunitas ini penting, ya. Komunitas ini penting. Jadi kalau kita ada di sini, berarti ini juga satu komunitas, dan Tuhan memang memilih kita untuk ada di sini. Kenapa kita nggak pergi ke gereja yang besar, ya? Gereja besar kan wah, mega, ya, maksudnya spektakuler gitu, ya. Kalau kita lihat mereka waktu menaikkan pujian aja luar biasa, ya. Ngapain saya ke sini ngantuk-ngantuk, ya? Tetapi Tuhan telah memilih kita. Kita memang harus ada di sini, dan kita bersyukur kita ada di tempat ini. Tuhan punya maksud, ya, dengan pribadi kita masing-masing, seperti orang-orang yang percaya pada jemaat yang mula-mula, ya. Haleluya. Tuhan punya maksud dengan mereka. Mereka keluar untuk memberitakan firman Tuhan, dan mereka mendapatkan banyak jiwa yang dibawa di kaki Tuhan. Nah, Tuhan mau kita di sini juga seperti itu, ya. Bukan hanya cuma hanya berkumpul aja, tapi ada tujuan. Mari, kata Tuhan, kalian penuhi bangku-bangku yang ada yang kosong, ya. Bawalah satu orang satu jiwa, mungkin tetangganya, ayo yuk sama-sama saya ke gereja saya, ya. Mungkin datang pertama dia lihat, oh gerejanya kok sepi, suasananya seperti ini. Tapi kita dipanggil bersekutu, dan apa yang harus kita lakukan di dalam sikap kita supaya orang itu bisa tertarik datang ke gereja kita. Kita juga perlu hikmat Tuhan. Kita juga perlu ramah. Saya punya satu pengalaman, ya, waktu saya dari Jogja di Sukabumi, saya cari gereja. Saya nggak tahu karena baru bersama ke Sukabumi, jadi saya keliling. Pada saya lihat tulisan kata ini gereja kali, ya, saya masuk. Nah, saya masuk, saya bingung. Udah ada majelis, ada, tapi mondar mandir sepatunya mengkilat, celananya
mondar mandir. Saya masuk, saya duduk paling belakang. Nggak ada satu orang tuh yang nyapa, enggak. Jadi pada saat prosesi ibadah, saya tuh bingung karena rupanya itu gereja Batak. Jadi dari awal sampai akhir itu bahasa Batak. Oke, nggak apa-apa lah, tapi paling nggak ibu kan orang baru kan, enggak sama sekali. Sampai akhirnya selesai saya pulang. Waduh, gereja. Tapi jadi maksudnya Tuhan panggil kita itu bagaimana orang bisa tertarik sama kita kalau kita seperti itu, cuek aja. Oh, saya nggak kenal ini, pura-pura aja nggak lihat, ya. Enggak, tapi Tuhan mau supaya kita bisa ramah. Kita senyum, kita sapa aja tuh orang udah senang, ya. Itu poin buat kita untuk menarik jiwa, ya. Jadi di sini persekutuan yang dilakukan oleh rasul-rasul dan orang-orang yang mengikuti Tuhan pada saat itu rupanya luar biasa, ya. Luar biasa dorongan atau kekuatan Roh Kudus yang membentuk mereka sehingga setiap orang yang melihat mereka, kalau kita baca dari ayat 41 sampai yang ke-47, itu orang suka sama jemaat yang mula-mula, ya. Setiap orang yang melihat suka, ya. Karena apa? Kalau Tuhan bekerja tapi kita sendiri tidak mau tidak mau sambut itu dan mengaplikasikan dalam diri kita, itu juga akan nggak ada arti, ya. Ya. Jadi mereka terima tapi mereka mau untuk melakukan sesuatu. Jadi di sini mereka bersekutu. Ya, mereka bersekutu tadi, ya, mereka bersekutu mendengarkan firman Tuhan, belajar firman Tuhan. Lalu di sini mereka bersekutu untuk saling menguatkan satu dengan yang lain, saling curhat, ya, satu dengan yang lain, saling menguatkan satu dengan yang lain. Nah, di sini kita lihat bahwa kalau kita punya komunitas, maka kita ada satu kekuatan, ya, ada satu kekuatan, dan kita belajar firman Tuhan itu juga kekuatan yang luar biasa. Kenapa? Kan kita nggak dikasih celah buat si iblis untuk masuk, ya, untuk masuk mencoba memutar perhatian kita lagi ke belakang. Oh, dulu kan begini, oh dulu kan begini. Jadi kalau tadi saya katakan bahwa kalau kita udah mengalami pencurahan Roh Kudus, saya diam-diam aja di rumah, nanti akhirnya manusia lama kita itu bisa muncul lagi, kita bisa kembali. Tapi kita rajin dan kita ada dalam satu persekutuan, maka saling mengontrol. Nah, kita lihat di sini bahwa luar biasa teladan yang diberikan oleh orang-orang percaya pada jemaat yang mula-mula, ya.